Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Reforma sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Didik, salah satu tenaga ahli Reforma Bina Potensia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja, di mana memang ini salah satu hal yang menjadi unsur penting ya dalam tata laksana organisasi dan pengelolaan SDM. Nah, Sobat Reforma, apa sih analisa jabatan dan analisa beban kerja? Berdasarkan Permenpan 1 tahun 2020, analisa jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Sedangkan analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Oke, sahabat Reforma, seperti penjelasan saya tadi terkait dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja, ya mungkin lebih enaknya kali ini kita nyebutnya ANJAP dan ABK ya, biar lebih familiar. Nah, terkait dengan penjelasan yang tadi, ANJAP ABK digunakan di instansi pemerintah dan non-pemerintah. Nah, kali ini saya akan membahas dari beberapa aspek. Yang pertama itu terkait dengan dasar hukum apa saja yang memang terkait dengan ANJAP ABK ini, kemudian manajemen ASN-nya, lalu manfaat ANJAP dan ABK itu seperti apa sih dalam organisasi, kemudian tahapan dan proses analisa jabatan dan analisa beban kerja ini seperti apa, sampai dengan pelaksanaannya bagaimana sih untuk membuat satu dokumen informasi jabatan yang memang itu bisa membantu para pegawainya untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan bahas aspek ini satu persatu. Oke, sahabat Reforma, kita akan membahas terkait dengan dasar hukum apa saja yang memang berkaitan dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, cuma tahun kemarin ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, tapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini lebih mencakup kepada penguatan pengawasan sistem meritnya, kemudian penataan kebutuhan PNS dan P3K sampai dengan digitalisasi manajemen ASN. Nah, tapi kita tidak sampai menyentuh sampai dengan digitalisasi manajemen ASN, tapi lebih kepada penataan kebutuhan PNS dan P3K untuk ANJAP dan ABK. Kemudian ada PP nomor 29 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, kemudian untuk PP yang lain ada nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, yang itu pun sudah direvisi atau dirubah menjadi PP nomor 17 tahun 2020, tapi masih tentang manajemen PNS. Nah, untuk ANJAP ABK-nya sendiri, ini terdahulu ada PP nomor 33 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan analisa jabatan. Cuma pada tahun 2020, Permenpan ini sudah direvisi menjadi Permenpan 1 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Bedanya apa sih tentang revisi ini? Nah, untuk Permenpan nomor 33 tahun 2011 ini hanya mencakup dokumen informasi jabatan tanpa menyatukan dokumen analisa beban kerja. Tapi pada Permenpan 1 tahun 2020, kedua dokumen ini disatukan sehingga menjadi dokumen yang utuh. Jadi kita menilainya lebih efisien dan lebih efektif lah ketimbang harus menghasilkan dua dokumen. Nah, selain itu, selain Permenpan, ada lagi BKN. Nah, BKN ini juga mengeluarkan peraturan terkait dengan gimana sih tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN. Nah, perka BKN-nya ini ada di nomor 9 tahun 2022. Oke, itu beberapa dasar hukum yang memang terkait dengan ANJAP dan ABK di instansi pemerintah.
Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manajemen PNS. Apa sih hubungannya dengan Anjab dan ABK? Oke Sobat Reforma, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manajemen PNS. Nah, manajemen PNS ini erat kaitannya dengan sistem merit, yang dimana memang sistem merit ini nanti akan menghasilkan sebuah kebijakan dan manajemen PNS yang memang berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja si pegawai itu sendiri. Nah, dalam manajemen PNS ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini erat kaitannya dengan perencanaan pegawai. Apakah itu untuk tahun depan atau 5 tahun ke depan. Tapi tentunya perencanaan pegawai ini untuk mendukung jalannya organisasi agar lebih baik. Kemudian ada pengadaan pangkat dan jabatan, yang dimana memang ini juga erat kaitannya dengan Anjab dan ABK. Karena kalau misalnya ada jabatan tapi tidak punya tugas fungsi yang jelas, maka akan bahasa kita kelimpungan gak ya. Nah, kemudian ada pengembangan karir dan pola karir. Nah, ini yang nanti akan disusun oleh teman-teman yang memang bergerak di bidang SDM. Tentunya masih dengan berkaitan dengan Anjab dan ABK juga, karena itu akan dilinear dengan uraian tugas dan jabatan yang nanti akan menjadi sasaran karir teman-teman pegawai di ASN. Lalu ada promosi dan mutasi. Nah, promosi dan mutasi ini nanti erat kaitannya dengan ABK. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan jumlah kebutuhan pegawai dalam satu unit organisasi. Bisa jadi memang nanti akan ada promosi, atau bisa jadi nanti akan ada mutasi, bahkan rotasi. Nah, itu nanti yang bisa jadi beberapa dukungan dari ABK. Kemudian ada penilaian kinerja yang nanti outputnya adalah SKP, ada penggajian, tunjangan, penghargaan, ataupun disiplin pegawai. Lalu poin yang selanjutnya adalah pemberhentian pegawai, pensiun, dan jaminan hari tua. Yang terakhir adalah perlindungan pegawai. Oke, itulah beberapa poin yang memang terkait dengan manajemen PNS. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manfaat Anjab dan ABK. Oke, sahabat Reforma, sekarang kita akan membahas terkait dengan manfaat Anjab dan ABK. Nah, sebelumnya teman-teman bisa bayangin nggak sih kalau misalnya dalam satu organisasi itu nggak ada Anjab dan ABK? Coba teman-teman bayangkan dari sisi kelembagaan, apakah tata kelembagaannya bisa dikatakan baik? Karena kita tidak tahu arah mau kemana lembaganya. Kemudian dari tata SDM aparaturnya, apakah penempatan SDM aparaturnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unit organisasi? Nah, tentunya kalau misalnya nggak ada Anjab ABK, pastikan itu buyar semua. Lalu apakah kalau misalnya tata lembaganya tidak baik, kemudian SDM aparaturnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, prosedurnya berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, teman-teman pasti sudah tahu itu tidak akan berjalan dengan sesuai, atau tujuan organisasinya tidak akan tercapai. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, maka dari itu manfaat Anjab ABK itu sebenarnya banyak. Yang pertama, kita bahas terkait dengan formasi dan rekrutmen. Nah, dari formasi dan rekrutmen ini sebenarnya kita harus menentukan kebutuhannya dulu dari masing-masing organisasi, ini berapa sih? Nah, ini yang berhubungan dengan ABK. Nah, dari formasi ini nanti diketahui bahwa jumlah dari kebutuhan pegawai terhadap setiap jabatan di organisasi ini berapa. Makanya di formasi dilakukan rekrutmen dan dilakukan seleksi. Kemudian setelah itu dilaksanakan, maka akan ada penempatan dan penataan pegawai, termasuk nanti dari pola karir pegawai itu sendiri. Lalu nanti terkait dengan manajemen kinerja juga sama, karena kita akan berkaitan dengan uraian tugas itu sendiri. Lalu ditambah dengan kebutuhan diklat dari pegawai dan jabatan yang diembannya, karena itu satu sama lain saling relate dan mengikat. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan remunerasi serta bobot jabatan dan kinerja pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Sobat Reforma. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tahapan dan proses Anjab ABK. Oke, sahabat Reforma, setelah tadi kita membahas terkait dengan manfaat Anjab dan ABK, kali ini kita akan membahas terkait dengan tahapan dan proses penyusunan Anjab ABK. Nah, kenapa sih ini penting? Karena biasanya kalau tahapan ini tidak terlaksana, akan timbul uraian tugas yang seragam.
Nah, uraian tugas yang seragam ini tentunya nanti akan menyulitkan organisasi untuk mengukur kinerja dari masing-masing jabatan yang ada. Kalau tidak terukur, maka ya teman-teman pasti tahu itu akan jadi chaos ya, atau akan timbul kebingungan dalam pelaksanaan tugas di sebuah organisasi. Oke sahabat Reforma, sebelum kita memulai tahapan penyusunan Anjap ABK yang baik, ada baiknya kita melihat proses praktik yang baik dalam penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja ini. Yang pertama, tentunya kita harus melihat mandat dari organisasi itu seperti apa. Lalu nanti bentuknya, desain organisasinya seperti apa, dan sampai dengan struktur organisasi atau kita biasa sebut SOTK-nya dari sebuah organisasi itu atau instansi lah katakan. Nah, dari situ nanti akan turun sebuah proses bisnis yang nantinya dari proses bisnis ini biasanya turunannya adalah standar operasional prosedur atau kita biasa sebut SOP. Nah, dari proses bisnis ini dan nanti juga akan terurai mengenai uraian jabatan yang memang bisa dilakukan oleh jabatan-jabatan yang dibutuhkan dalam unit organisasi. Nah, maka dari itu poin awal analis jabatan adalah dari turunan proses bisnis ini, sehingga nanti tercipta uraian jabatan serta spesifikasi jabatan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk tahapannya sendiri biasanya dalam menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja itu dibutuhkan tim pelaksana. Nah, tim pelaksana ini biasanya terdiri dari ketua tim pelaksana dan anggota. Untuk saat ini mungkin beberapa pokja ya, atau bisa jadi nanti PPK pegawainya dan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Lalu ya langkah selanjutnya adalah kita coba menganalisis nomenklatur jabatan yang mungkin dibutuhkan dalam satu unit organisasi. Tentunya itu nanti akan melihat SOTK-nya kembali atau struktur organisasi dan tata laksananya seperti apa dari unit organisasi itu. Nah, kemudian dilakukan persiapan atau pengumpulan bahan-bahan yang memang dibutuhkan, lalu dilakukanlah pengumpulan data jabatan. Nah, pengumpulan data jabatan ini adalah pengumpulan awal, baik itu dari data nominatif pegawai atau bisa kita sebut budgeting atau bisa jadi peta jabatan awal dan yang lain-lain. Lalu dilakukan verifikasi jabatan. Nah, verifikasi jabatan ini biasanya kita lakukan wawancara atau interview dengan pemangku jabatan. Tentunya pejabat yang dirasa capable atau memiliki kapabilitas untuk menjelaskan uraian jabatan dari unit organisasi itu. Unit organisasi ya, bukan uraian tugas dari pegawainya atau pribadi atau individu pegawainya. Lalu setelah itu dilakukanlah validasi kebutuhan. Dengan kata lain kita menghitung angka beban kerjanya, load dari pegawai tersebut. Karena bisa jadi antara satu pegawai dengan pegawai yang lain itu berbeda. Makanya kenapa wawancara ini bisa dilakukan secara head to head atau sendiri-sendiri per pegawai, atau mungkin bisa dilakukan secara FGD. Kalau memang jabatan itu dijabat oleh beberapa pegawai. Misalkan contoh ada pegawai dengan jabatan analis hukum dalam satu unit organisasi biro hukum misalnya. Nah, analis hukum ini terdiri dari 3 orang analis hukum, ahli pertama lah katakan. Nah, dari masing-masing ahli pertama ini bisa jadi validasi kebutuhannya itu atau angka kebutuhannya itu tidak sama antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Makanya kenapa itu dasar dijadikan kalau memang membutuhkan FGD maka dilakukan FGD. Nah, dari hasil validasi kebutuhan jabatan itu maka nanti akan dituangkan ke dalam peta jabatan, yang dimana peta jabatan itu nanti terdiri dari kelas jabatannya berapa, budgetingnya berapa, atau kondisi saat ini berapa, kebutuhannya pegawai itu dalam satu organisasi, kebutuhan jabatan itu dalam satu unit organisasi itu berapa, sampai dengan pengadaan formasinya ini berapa di tahun ini. Karena biasanya untuk validasi kebutuhan itu dilakukan sampai dengan 5 tahun ke depan. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait dengan pengantar umum Anjap dan ABK. Nah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait dengan penyusunan Anjap dan ABK pada instansi pemerintah sesuai Permenpan 1 tahun 2020. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menggambarkan dan dapat membantu teman-teman dalam proses penyusunan Anjap dan ABK ini.
Jika teman-teman ada saran dan pertanyaan, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak resmi Reforma Bina Potensia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.